Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Belajar Bisa. Naura Saputri. Kami di sini akan menampilkan peristiwa tentang PKI 1948 dan DITII. Salmanan. Bangunlah kampung yang terindah, bangunlah kaum yang lapar. Kehanda mulia dalam dunia, senada saudara besar. Peristiwa PKI 1948 terjadi karena akibat dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Maka Presiden Soekarno memecat Amir dari jabatannya dan kemudian digantikan oleh Kabinet Hatta. Oleh karena itu, Amir Syarifuddin mendirikan kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang berikatan dengan partai-partai kecil, salah satunya yaitu PKI. Musso datang ke Indonesia dan mengadakan kerjasama dengan Amir Syarifuddin dengan tujuan melancarkan berbagai pergerakan mulai dari adu domba antar militer Siliwangi dan Senopati, pemogokan buruh dan propaganda anti Masyumi, serta Kabinet Hatta. Lalu, pada bulan September 1948 di Madiun, militer ex-PKI melucuti pemerintah daerah Madiun dan akhirnya di sana mereka mendeklarasikan pemerintah Republik Indonesia Soviet. Musso kini mengultimatumkan pemerintah agar condong ke Uni Soviet untuk melawan Belanda. Lalu, pada September 1948, Musso dan FDR memberi maklumat kepada pemerintah agar menyatukan partai-partai dalam satu kekuatan besar yakni Front Nasional. September 1948, kelompok FDR menculik beberapa tokoh, termasuk Dr. Muwardi. Lalu pada awal September 1948, terjadi pertempuran antara pasukan FDR dan pasukan Siliwangi di Solo. Kemudian 18 September 1948, PKI pemimpin Musso dan FDR pimpinan Amir memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Soviet di Madiun, Jawa Timur setelah menguasai kota Kediri, Ponorogo, Blitar, Nganjuk, Ngawi, dan Purwodadi. FDR PKI juga menguasai kantor-kantor pemerintahan dan peraturan. Pada hari itu, juga sebelum terbit fajar, sekitar 1.500 orang pasukan FDR bergerak ke pusat kota Madiun. Di sana, mereka melakukan gerakan mendadak kepada TNI, polisi, aparat pemerintahan sipil, ulama, dan para santri. Saat matahari terbit, Madiun sudah jatuh ke tangan FDR atau PKI dan sekitar 350 orang ditahan. FDR menahan bahkan membunuh para pemerintah sipil, tokoh Masyumi dan PNI dibunuh di desa-desa dan di pesantren. PKI melakukan serangan dadakan pada waktu di hari yang sama, yaitu Pacitan, Ngawi, Purwodadi, dan di sekitarnya. Masjid dan madrasah dibakar, bahkan ulama dan santri dimasukkan ke dalam madrasah, kemudian madrasah itu dibakar. Hal ini membuat Presiden Soekarno marah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Soekarno dan Hatta memerintahkan Jenderal Gatot Subroto untuk menangkap para pelaku termasuk PKI dan FDR. Namun, karena bersamaan dengan gempuran agresi militer dua secara sepihak, Jenderal Gatot Subroto menumpas komplotan FDR PKI dan mengeksekusi mereka di tempat, termasuk terhadap Musso Munawar dan Amir Syarifuddin. Banyak juga anggota dari FDR dan PKI yang melemparkan diri. Mereka lah yang kemudian membangkitkan kembali PKI di kemudian hari. Maka dari itu, 18 sampai 21 September 1948 dimaknai sebagai pemberontakan. Pada sepanjang akhir tahun 1949 sampai dengan 1962 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau bisa disebut DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuworidjo.
Kemudian, awalnya saat proklamasi Indonesia tahun 1945, Kartosuwirjo geram akan cita-citanya untuk membentuk negara Islam Indonesia tidak bisa diwujudkan. Maka dari Kartosuwirjo sampai nekat membuat naskah proklamasi sendiri. Karena itu, secara diam Kartosuwirjo menggalang massa pengikut dari golongan Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah yang akhirnya diangkat menjadi TII atau Tentara Islam Indonesia, diresmikan pada Februari 1948. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh DITII menurut beberapa peneliti sejarah terjadi akibat ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap pemerintah Indonesia pada saat perjanjian Renville dengan Belanda. Perjanjian ini mempunyai keputusan bahwa memberikan daerah Jawa Barat kepada Belanda. Dan pada akhirnya, karena Kartosuwirjo memiliki latar agama yang kuat, maka ia memproklamirkan NII atau Negara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. Dalam pergerakannya untuk menggalang massa dan memusnahkan lawannya, DITII meneror sejumlah pihak yang tidak setuju dengan adanya NII. Salah satunya tempat di Jawa Barat yang menjadi sasaran kekejaman DITII, yaitu di Desa Cibugel. Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memakan ratusan korban. Walaupun Desa Cibugel menjadi sasaran kekejaman Kartosuwirjo, namun Desa Cibugel tetap tegas membela dan setia kepada negara Republik Indonesia. Desa Cibugel diklasifikasikan oleh DITII sebagai Darul Hasbi atau kawasan musuh. Belanda melanggar janjinya dan melanjutkan melakukan agresi militer 2 pada bulan Desember 1948 yang membuat Jenderal Sudirman kembali mempertahankan pasukan Siliwangi agar melakukan perjalanan ke Jawa Barat untuk pertahanan wilayah. Dan hal itu otomatis membuat Kartosuwirjo menolak mentah-mentah karena kecewa dengan pasukan Siliwangi. Hal itu membuat pertempuran antara TII dan pasukan Siliwangi yang tidak dapat dihindarkan. NII semakin meluas dengan beberapa pemimpin di berbagai wilayah, yaitu Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Daud Bereh di Aceh, terus Amir Fatan Jawa Tengah, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Upaya pemerintah menangani kasus DITII adalah dengan cara sebenarnya Soekarno ingin menarik kembali Kartosuwirjo ke dalam Republik Indonesia, namun tidak ada yang bisa membujuk hati Kartosuwirjo. Alhasil, pemerintah pun melakukan operasi khusus militer untuk menangkap pimpinan DITII, yaitu Kartosuwirjo. Dan setelah 12 tahun bergerilya, pada tanggal 4 Juni 1962, pemerintah berhasil menangkap Kartosuwirjo. Dan pada tanggal 5 September 1962, pemimpin DITII Kartosuwirjo dieksekusi mati di Kepulauan Seribu dekat Teluk Jakarta.